Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Nur Aini dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, dengan NIM 22010014042. Pengertian bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok manusia dan dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sedangkan, menurut Romlah, bimbingan kelompok adalah teknik bimbingan untuk membantu individu sehingga dapat mencapai perkembangan sesuai kemampuan, bakat, minat, dan nilai dalam situasi kelompok. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang melaksanakan kegiatan untuk membantu individu mengembangkan potensi diri dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok sendiri adalah kekuatan sekelompok orang yang dapat membuat perubahan terhadap anggota yang bersangkutan. Tujuan bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, tujuan dari bimbingan kelompok adalah: pertama, mampu berbicara di depan orang banyak. Bimbingan kelompok terdiri dari beberapa siswa, dan tiap individu yang mengikuti layanan ini harus berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lain sehingga layanan ini dapat mendorong individu untuk mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mampu mengemukakan ide, saran, dan tanggapan kepada orang banyak. Dalam berkomunikasi tentunya tiap individu harus mengeluarkan ide, saran, dan tanggapan kepada anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dalam suatu komunikasi kelompok, tentunya tidak semua orang memiliki pandangan yang sama sehingga individu mengembangkan pribadi menghargai orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang telah disampaikan. Dalam menyampaikan ide dan pendapat atas topik yang dibahas, individu tidak bisa berbicara sembarangan dan harus bisa membuktikan bagaimana ide pendapatnya diterapkan pada sehari-hari. Yang kelima, dapat mengendalikan emosi, ide, dan pendapat setiap individu bisa jadi berbeda dan bahkan berkebalikan. Dengan bimbingan kelompok, seorang individu dapat melatih untuk mengontrol emosi dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keenam, bertenggang rasa. Dengan menerima pendapat orang lain, seorang individu dapat melatih sikap tenggang rasa terhadap sesama. Menjadi akrab dengan orang lain. Layanan bimbingan kelompok tidak hanya dilaksanakan dengan teman sekelas, tapi bisa jadi dilaksanakan oleh teman di luar kelas, sehingga seorang individu bisa menjadi akrab dengan orang lain yang belum dikenal sebelumnya. Yang kedelapan, membahas masalah atau kepentingan yang dirasakan bersama. Dalam layanan kelompok tentunya ada topik yang dibahas. Topik ini bisa menjadi masalah yang harus diselesaikan atau informasi untuk tindakan preventif. Komponen bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, terdapat 3 komponen dalam bimbingan kelompok yang harus dipenuhi untuk menciptakan layanan bimbingan kelompok yang efektif. Yang pertama, pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah seorang konselor atau guru bimbingan konseling yang berwenang. Pemimpin kelompok wajib menghidupkan suatu dinamika kelompok sehingga tujuan bimbingan kelompok tercapai oleh anggota kelompok. Yang kedua, anggota kelompok. Anggota kelompok ini harus memiliki persyaratan yang sama. Persyaratan di sini adalah masalah yang dihadapi sama sehingga dapat dibuat tujuan dari layanan. Anggota kelompok tidak perlu terlalu besar dan tidak bisa terlalu kecil sehingga dapat efektif. Yang ketiga, dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah kekuatan sekelompok orang yang dapat membuat perubahan terhadap anggota yang bersangkutan. Perubahan ini dapat terjadi apabila hubungan interpersonal tiap anggota baik dan penuh dengan semangat dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan layanan. Tahapan dalam bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, ada 4 tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan. Di sini, setiap anggota kelompok
saling mengenal, menerima, dan percaya, sehingga tiap anggota kelompok dapat berperan aktif dan mereka memiliki minat untuk mengikuti kegiatan layanan. Yang kedua, tahap peralihan. Di sini pemimpin kelompok dapat merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selama pelayanan. Perencanaan kegiatan meliputi materi yang akan dibahas dan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, tahap pelaksanaan kegiatan. Ini merupakan tahap inti dari layanan, yaitu melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota kelompok, dan tiap anggota dapat mencapai tujuan-tujuan bimbingan kelompok. Dan yang keempat, tahap pengakhiran. Terdapat evaluasi dan penilaian apakah anggota-anggota ini telah mencapai tujuan bimbingan kelompok. Implementasi bimbingan kelompok di sekolah. Seorang guru bimbingan dan konseling biasanya mengumpulkan data siswa dan memilih beberapa siswa yang memiliki masalah perkembangan yang sama. Misalnya, sering terlambat sekolah, maka bimbingan kelompok ini dapat dilaksanakan agar anggota kelompok bisa mengurangi kebiasaan yang terlambat. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak materi hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.